Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya ana sayyiduna khairul jami'an ala da'wati ila rahmah. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalq sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض الأكبر على الله فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل كما قال تعالى في كتابه الكريم يوم ينفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita semua. Kemudian saya mengatakan kepada kita di bidayah, pertama-tama di awal pertemuan ini saya sangat merasa senang. Saya sangat merasa bahagia. Saya merasa baik bertemu atau bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Ini merupakan suatu yang menyenangkan bagi Syekh Abdul Rahman. Kemudian saya mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya begitu banyak kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kerajaan yang sesungguhnya. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya kepada kita semua. Allahumma amin. Kemudian Syekh mengingatkan kita kepada sebuah ayat. Syekh mengatakan, ya ayuhan nas, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wahai sekalian manusia, hisablah diri kalian, hitung-hitunglah amal kalian sebelum Allah Subhanahu wa taala menghitung amal. Ketahuilah bahwasanya hari ini engkau bisa beramal sebanyak-banyaknya, namun dan tidak ada hisab, namun besok di akhirat kelak engkau tidak bisa lagi beramal dan yang ada hanyalah hisab. Kemudian saya mengatakan bahwasanya perindahlah, perbaikilah amalan-amalan kalian terutama di bulan suci Ramadan, karena ini merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian saya mengatakan bahwasanya persiapkanlah diri-diri kalian dengan persiapan yang besar menemui Allah Subhanahu wa taala. Persiapan di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengingatkan tentang ayat di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Haqqah. Dan ketika sangkakala ditiup, maka seluruh bumi dan gunung-gunung hancur. Maka pada hari itulah terjadi hari kiamat. Kemudian tidak ada lagi yang tersembunyi pada hari itu. Semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أيضا قال تعالى في كتابه أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فكل امرئ بما نوى، أي بمعنى أن الله أن يجب علينا إخلاص النية لله تعالى في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، الشهر الذي فيه خير ليالي السنة هي ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وأيضا في هذا الشهر المبارك، في هذا الشهر الكريم، أخلص النية لله تعالى والدعاء لإخوانكم في غزة الذين هم في وسط الحرب يعانون أشد الجوع وأشد الحصار.
فلا تنسوهم من الدعاء في هذا الشهر المبارك، فربما ساعة استجابة واحدة تكون الخلاص لهم. Baik, kemudian Syekh mengingatkan kita dengan sebuah ayat, sebuah hadis. Syekh mengatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Oleh karenanya seorang ketika ingin melakukan apapun, maka dia harus memperbaiki niatnya. Jangan sampai kita ketika beribadah kepada Allah di bulan suci ini niat kita salah. Kemudian selanjutnya Syekh mengatakan bahwasanya kini kita telah berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, ampunan, maghfirah, pembebasan dari api neraka dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya ingat di dalam bulan suci Ramadan nanti akan ada malam Lailatul Qadar. Kita harus senantiasa menguatkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk melakukan malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian saya mengatakan bahwa saya jangan pernah lupa kita dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang ada di Gaza, yang ada di Suriah, Syam di sana. Mereka dalam keadaan bahaya. Mereka masih banyak di antara mereka yang kelaparan, masih banyak di antara mereka yang penuh dengan penderitaan. Bahkan di sana telah hancur seluruh tempat-tempat tinggal mereka. Kemudian mereka perlu pertolongan dari kita semua. أيضا في هذا الشهر الفضيل، الشهر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين، فيجب علينا في هذا الشهر المبارك الشهر الكريم أن نكثر من قراءة القرآن الكريم، والشهر الذي أنزل فيه القرآن، والشهر الذي خاض فيه النبي صلى الله عليه وسلم معظم غزواته. أيضا في قوله تعالى في كتابه الكريم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما معنى هذه الآية؟ أن الله ينظر إلى كل شيء، ولكن ينتظر منك أن تأتي إليه بقلب سليم، أن تقابل الله تعالى متقيا في الله، مخلصا في الإيمان، وفي كل شيء أمرنا به الله ورسوله الرسول صلى الله عليه وسلم. Baik, kemudian saya mengatakan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang bulan suci Ramadan maka dibukalah seluruh pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggu pula para setan dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala turun. Kemudian saya mengingatkan bahwasanya jangan lupa di bulan ini adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Oleh karena kita tidak boleh malas untuk membaca Al-Qur'an. Kita harus memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallah biqalbin salim." Ingatlah nanti akan ada suatu hari yang tidak akan bermanfaat lagi bagi kita harta-harta kita yang kita miliki dan juga anak-anak kita yang kita miliki, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. أيضا لا تنسوا إخوانكم في غزة من الدعاء والصدقات في هذا الشهر المبارك. أيضا لا تنسوا أن يوجد في فلسطين هي مصر الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Baik, kemudian Syekh mengatakan bahwasanya jangan lupa di bulan suci Ramadan kita senantiasa mengingat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina sana. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan daripada Masjidil Aqsa. Dan juga salah satu hal yang berada di dalam hati Nabi Muhammad SAW, tempat yang berada di dalam hati Nabi Muhammad SAW adalah Masjidil Aqsa. Kemudian saya mengatakan bahwasanya di antara kemuliaan Masjidil Aqsa adalah Masjidil Aqsa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh tempatnya. Bukan hanya masjidnya, namun sekitarnya diberkahi oleh Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang Allah Subhanahu wa taala berkahi sekelilingnya agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan sebagian besar daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. أيضا المسجد الأقصى هو أولى القبلتين للمسلمين، والآن هو يعرض للتدنيس من قبل هذا الاحتلال الصهيوني، يحاول بأبشع الطرق طمس هذه الهوية الإسلامية، الهوية الفلسطينية التي هي موجودة في المسجد الأقصى. يريد بناء ما يسمى بالهيكل، هيكل سليمان. فأين أنتم من هذا؟ فأين أنتم أيها المسلمون من هذا؟ أيضا لا ننسى أن المسجد الأقصى الصلاة فيه تعادل 500 ركعة، الركعة الواحدة ب500. فأين أنتم من هذا؟ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد الرحال إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ثم المسجد النبوي والمسجد الأقصى. Baik, kemudian saya mengatakan bahwasanya kiblat pertama bagi muslim yang selama ini kita melaksanakan sholat itu adalah Masjidil Aqsa. Artinya ini adalah tempat yang penting. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya kiblat yang pertama bagi kaum muslimin adalah Masjidil Aqsa. Kemudian ketahuilah bahwasanya orang-orang Zionis Israel laknatullah alaihi, mereka senantiasa melakukan kerusakan dan menghancurkan kesucian daripada Masjidil Aqsa tersebut, dan mereka hendak membangun sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa dan mereka ingin membangun namanya Kuil Sulaiman atau Kerajaan Sulaiman, dan di mana mereka ingin membangun tempat peribadatan mereka di sana, sehingga mereka sampai saat ini selalu melakukan kebiadaban, kerusakan, pembunuhan, penghancuran di tempat tersebut sampai saat ini masih terjadi. Kemudian saya mengatakan di mana kaum muslimin tatkala gempuran itu terjadi, di mana umat Nabi Muhammad SAW, di mana posisi kalian ketika orang-orang di sana dibunuh, ketika rumah-rumah sana dihancurkan, di mana posisi kita wahai kaum muslimin? Kemudian Syekh terakhir mengatakan bahwasanya di antara kelebihan daripada Masjidil Aqsa adalah 3 tempat yang diharuskan kita untuk pergi menujunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashhadu rihalu illa bi salasatil masajid." Jangan kau capek-capek pergi ke luar negeri kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram untuk berhaji dan berumrah. Kemudian wa Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Aqsa, dan yang terakhir adalah wa Masjidil Haza, yaitu Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Bagaimana tidak, kata Syekh mengatakan bahwasanya pahala orang yang sholat di Masjidil Aqsa setara dengan 500 rakaat sholat di masjid biasa. لا ننسى غزة
غزة العزة، غزة الكرامة التي دافعت عن شرف الأمة، دافعت عن شرف المسلمين، التي قاتل المجاهدون فيها وحدهم، لا أحد يدعمهم، إخوة الدم والسلاح تركتهم، فأين أنتم من نصرتهم؟ لا ننسى أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لرباط ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي مقولة أخرى بقوله: لرباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وخير الرباط هو رباط عسقلان. أي بمعنى أن الرباط هو يعني الجهاد هي المرتبة الأولى في الإسلام. الجهاد والذي يقتل في سبيل الله وهو مجاهد مخلصا يخرج من بيته يترك أبناءه وعائلته وزوجته خلفه ولا يخاف الموت، ويخرج ويقول: اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك، ويموت فإنه حي في قلوبنا، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Baik, kemudian saya mengatakan bahwasanya jangan pernah kita melupakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mereka penuh dengan kesedihan, ketakutan dan penindasan. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya kebaikan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik jihad adalah orang-orang yang berjihad di perbatasan atau di benteng-benteng ketika bertemu dengan musuh mereka. Kemudian sebaik-baik benteng tersebut adalah di Asqalan. Tempatnya adalah Asqalan. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya jihad merupakan bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan. Namun jihad ini banyak banyak turunannya. Bukan hanya jihad untuk berperang dengan pedang, namun jihad juga bisa menggunakan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa jahadu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Dan berjihadlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta kalian. Allah memerintahkan harta dulu. Wa anfusikum, kemudian baru diri kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian saya mengatakan bahwasanya mati di jalan Allah adalah pahala yang besar. Pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang begitu besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang mati syahid mereka telah mati. Bahkan mereka hidup. Walakin la tashurun." Akan tetapi kita tidak mengetahui bahwa mereka hidup. أيضا أنقل لكم وصية أهل غزة، وصية قلب غزة، هي أن لا تتركوهم وحدهم، فعليكم بالدعاء لهم والصدقات وبقدر ما تستطيعون. فلا نريد أهل غزة لا يريدون تحريك الجيوش ولا تحريك الدبابات، هم فقط يريدون منكم الدعاء، والدعاء في القيام وفي الصلاة وفي كل صلاة في أي وقت في هذا الشهر الفضيل، فلربما تكون ساعة الاستجابة. Baik, kemudian saya mengatakan bahwasanya jangan pernah sekali lagi kita melupakan mereka, yaitu dengan doa-doa kalian. Karena doa-doa kita itu sangat bermanfaat bagi mereka, dan ini adalah kekuatan besar bagi mereka. Selain doa, juga kita sudah selayaknya untuk senantiasa bersedekah kepada kaum muslimin di sana. Karena apa? Karena mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka tidak dapat melawan. Tidak dapat melawan dengan hal-hal yang sangat besar yang ada di sana. Di sana itu ada tank baja yang begitu keras. Ini tidak bisa dihancurkan kecuali oleh doa-doa kita. Kemudian di sana ada pesawat-pesawat tempur yang ingin menghancurkan Gaza dan juga ingin menghancurkan Palestina. Belum lagi ada bom, belum lagi ada senjata yang mereka lakukan.
mudah-mudahan dengan doa yang kita lakukan dan juga yang sedekah yang kita lakukan untuk mereka ini menjadi kekuatan besar bagi kaum muslimin itu. أيضا غزة التي هي قد دمرت بشكل كامل، 90% منها قد دمرت، مرافق صحية وبيوت ومدارس وكل شيء يعني غير صالح للحياة في غزة، حيث أنه الآن يعني تم فرض الحصار عليها مرة أخرى ومنع دخول أي شيء لها. فأسأل الله منكم أن تدعوا لهم وأن تنصروهم بقدر ما تستطيعون، وشكرا لكم على استماعكم. Baik, kemudian Syekh mengatakan bahwasanya di sana telah terjadi kehancuran yang begitu banyak. Saking banyaknya, hampir setiap rumah di sana hancur, setiap masjid di sana hancur, rumah sakit hancur, kemudian juga sekolah-sekolah hancur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampu menguatkan kita yang untuk membebaskan Palestina, Masjidil Aqsa dan orang Gaza di sana. Allahumma amin. Kemudian yang selanjutnya Syekh mengatakan bahwasanya mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu saja mungkin yang dapat